Terima kasih, pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, pinjaman online atau pay later masih banyak menjerat masyarakat. Meski berbunga tinggi, pinjol dianggap sebagai salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat. Tapi sayangnya dalam beberapa kasus, jeratan hutang pinjol mendorong nasabah ke arah percobaan bunuh diri dan tindak kriminalitas. Pinjaman online atau pinjol menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika mengalami masalah keuangan yang mendesak. Bagi pinjol ilegal, kemudahan proses dan cepatnya pencairan dana biasanya dibarengi dengan bunga yang tinggi. Bahkan jika terlambat membayar cicilan atau tidak bisa membayar, debitur harus berhadapan dengan sederet teror yang bisa mengganggu psikologis peminjam. Pemerintah pun mengatur keberadaan lembaga pinjaman online melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK 05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau POJK 10/2022. Di mana investor atau calon penyelenggara fintech lending yang sumber keuangannya tidak jelas atau fondasi finansialnya tidak kuat dan sehat akan sulit memperoleh izin. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selyos. Halo, selamat siang Mas Huda, apa kabar? Selamat siang Mas Akbar, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik. Semoga baik juga ya untuk Mas Akbar dan timnya. Ya, alhamdulillah saya juga baik. Mas Huda, ini kemajuan teknologi ya luar biasa ya. Ini apa saja diinovasikan termasuk di sektor digital? Bagaimana pinjaman ini masuk ke ranah digital, akhirnya yang akrab kita sering sapa seperti pinjaman online begitu ya. Saya ingin tahu sebelum masuk ke dalam kasus begitu, sebenarnya pinjaman online ini membantukah masyarakat Indonesia, maksudnya ekonomi masyarakat Indonesia khususnya? Iya Mas Akbar, jadi kalau kita lihat dari sebagian besar ya masyarakat Indonesia ini kan masih terkendala dalam hal pembiayaan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang memang masuk dalam kategori unbank maupun underbank gitu kan. Yang dimana mereka sebenarnya kalau untuk melakukan ataupun meminjam dana dari bank itu tidak bisa gitu. Nah makanya muncul pembiayaan alternatif gitu. Nah salah satunya adalah pinjaman online serta pay later gitu. Nah jadi kalau bagi masyarakat nih yang memang ingin meminjam gitu ya mereka pasti banyak yang ketolak dari perbankan lah. Nah mereka akhirnya larinya ke pinjaman alternatif. Kalau dulu kan ada rentenir nih. Nah sekarang ini ada alternatif pinjaman berupa pinjaman online maupun pay later. Yang menariknya alternatif ini justru malah menimbulkan masalah. Dari data yang saya catat Mas Huda nih, data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, sekitar 60% Mas Huda pengguna pinjol berusia 19 hingga 24 tahun. Ini terjerat pinjol dan rata-rata mereka belum memiliki penghasilan tetap. Dan jika di rata-rata ini lumayan angkanya, berkisar 5 jutaan. Tanggapan Anda? Iya Mas, jadi kalau kita mengacu ya ke datanya OJK ya, data OJK juga menyebutkan hal yang serupa. Jadi kalau kita melihat, kita bagi dua ya, di bawah 19 tahun sama 19 tahun ke 34 tahun. Nah, ini yang menariknya adalah di bawah 19 tahun, itu rata-rata pinjaman per Januari tahun 2021, itu hanya 700.000 rata-rata pinjamannya ya. Tapi kalau untuk Juli 2022 itu meningkat hingga 2,7 juta. Terus kemudian per Agustus tahun 2023 itu mencapai 1,9 juta. Nah, padahal kalau kita lihat di bawah 19 tahun ini kan lebih banyak mereka belum mendapatkan pendapatan gitu kan. Mereka mungkin ada yang masih jadi mahasiswa ataupun ya mereka pekerja tapi belum mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi gitu kan. Mereka berani untuk meminjam di pinjaman online gitu, yang dimana bunganya cukup tinggi gitu kan. Nah ini yang menyebabkan akhirnya banyak dari mereka yang gagal bayar. Nah kalau kita lihat di data OJK juga itu ada pergerakan yang cukup serius, dan ini sudah saya sampaikan Mas Akbar sebenarnya dari akhir tahun kemarin bahwa harus hati-hati dengan
peminjam usia muda gitu. Karena kalau kita lihat trennya, itu usia muda ini gagal bayarnya cukup tinggi gitu kan. Ya karena tadi di bawah 19 tahun dan 19 tahun sampai 34 tahun gitu. Yang dimana kalau kita lihat, walaupun mereka sudah ini ya, sudah eh, berpenghasilan ya, tapi rata-rata penghasilan mereka adalah 2 juta rupiah gitu. Nah, sedangkan rata-rata pinjamannya itu kalau 19 tahun ke bawah itu 1,9, 19 tahun sampai 34 tahun itu 2,5 gitu. Artinya bisa jadi mereka ini yang peminjam-peminjam usia muda ini dia lebih banyak pinjamannya dibandingkan penghasilannya. Nah, ini yang menyebabkan gagal bayarnya cukup tinggi. Hmm. Mas Huda sendiri melihat apakah Anda sebagai pengamat ekonomi digital, apakah Anda melihat kebanyakan anak muda ini melakukan pinjaman, ini apakah untuk kebutuhan premier atau ini untuk mendorong gaya hidup? Ya. Jadi gini Mas, ini saya sekali lagi ngutip dari data dari OJK ya. Itu sekarang kalau kita bandingkan dengan data konsumtif dan produktif, Ya. ini ada 61% pinjaman adalah pinjaman sektor konsumtif yang dibarengi dengan kenaikan pinjaman untuk usia muda. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah memang kalau bisa kita lihat sebagian besar pinjaman di usia muda gitu ya itu digunakan untuk yang sektor-sektor konsumtif gitu. Bahkan kalau kita lihat di Juni tahun kemarin dan Mei ya, April Mei itu hingga mencapai 63-60% itu lending ini digunakan untuk sektor konsumtif, di mana ketika itu memang makin banyak konser gitu kan. Makanya saya menduga bahwa ini bisa jadi ada juga untuk perilaku konsumtif yang dia digunakan untuk beli tiket konser musik ataupun lainnya gitu kan, yang dia menggunakan uang dari pinjol gitu. Ini data dari OJK ya, karena kalau kita lihat konsumtif itu meningkat di tengah maraknya konser di Indonesia. Ini yang saya bilang bisa jadi ini untuk digunakan untuk sektor konsumtif. Nah, ada lagi juga kalau kita lihat di beberapa ini ya media sosial itu ada yang memang digunakan pinjol ini atau pay letter untuk membeli album foto dari K-pop ya. Jadi itu emang konsumsinya ya konsumsi yang seperti itu Mas, konsumsi laser gitu kan, konser musik, mungkin juga perpergian dan sebagainya gitu kan, yang dimana itu adalah salah satu karakteristik dari penduduk usia muda kita. Apakah ini juga mengganggu perekonomian di Indonesia? Masalahnya 60% diantaranya belum masuk ke dalam usia produktif begitu dalam dilihat dari penghasilan. Selain itu, ini juga pinjaman online yang mudah diakses. Ini juga mendorong konsumtivitas masyarakat. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Ya, kalau kita lihat ya, Mas Akbar ya, memang ini kan mendorong sisi konsumtif dari masyarakat gitu kan. Dan memang kalau kita lihat PDB kita banyak dipengaruhi oleh sektor konsumsi rumah tangga. Nah, ini artinya memang dalam satu sisi sebenarnya bisa meningkatkan konsumsi kita, tapi konsumsinya yang dia konsumsi tidak mempunyai multiplier efek yang cukup tinggi gitu kan. Let's say apa sih multiplier efeknya dari mengkonsumsi membeli foto album K-pop gitu kan? Itu kan nggak ada multiplier efeknya kan. Ataupun konser musik dan sebagainya lah. Itu kan ya ada multiplayernya tapi tidak terlalu signifikan gitu kan, terutama untuk barang-barang yang dia tadi album K-pop yang dia barang juga dari impor dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya memang kalau saya bilang memang ada pengaruhnya ke ekonomi kita terutama dari sisi konsumsi, tapi tidak mempunyai multiplier efek yang optimal bagi perekonomian kita. Mas Huda, sekarang ya. mudaratnya juga banyak Mas masalahnya. Apa jangan-jangan mental anak muda sekarang gitu dengan mudah meminjam, apalagi banyak sekali frasa-frasa yang akrab di media sosial, bahkan digunakan juga oleh presiden kita kemarin juga, konser Coldplay juga dipakai juga, pinjam dulu 100 begitu Mas Huda. Iya, memang kalau kita lihat ya sebenarnya kan ini kan ya akibat juga dari
masyarakat kita yang memang banyak yang tidak masuk dalam jangkauan perbankan gitu kan. Kita melihatnya secara komprehensif Mas ya. Sebenarnya banyak sekali yang peminjam-peminjam di fintech P2P lending atau pinjol ini yang dia sektor-sektor produktif gitu kan. Ada UMKM, ada pun dari ibu-ibu gitu kan yang mereka sebenarnya membutuhkan pembiayaan gitu kan. Tapi mereka tidak terjangkau oleh perbankan. Nah, terus kemudian yang kalau kita lihat sebenarnya itu berjalan Mas. Sebenarnya itu berjalan bahwa banyak disalurkan ke sektor produktif. Tapi kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu kan, 2 tahun terakhir lah, itu memang lebih banyak yang pinjol ini dia menargetkan sektor konsumtif gitu kan. Ini yang memang ya kalau kita lihat sektor konsumsi ini juga ternyata banyak juga loh peminatnya. Dan ini Mas Akbar, jangankan di pinjol gitu ya, di media sosial pun ada pinjaman pribadi gitu kan. Ada pinjaman pribadi, kemudian juga ada arisan dan sebagainya yang dia sama-sama menunjukkan bahwa ini masyarakat Indonesia tuh butuh pembiayaan loh gitu kan. Nah, tapi satu sisi ternyata tidak dapat di cover oleh perbankan, baik itu melalui pinjaman komersil ataupun pinjaman kartu kredit. Nah, Ya. kartu kredit karena mereka susah tembus gitu kan, akhirnya mereka larinya ke pay letter gitu kan. Makanya kalau kita lihat datanya Mas Akbar ya, itu pertumbuhan dari kartu kredit itu hanya 0,8%. Ya. Artinya mereka banyak yang mungkin mengajukan atau ketolak ataupun mereka akhirnya berpindah untuk menggunakan pay letter. Karena pay letter itu dia kenaikannya sampai 2 digit, 38% kalau salah. Jadi memang sangat tinggi sekali kenaikan dari pay letter yang saya rasa itu Baik. ditimbulkan oleh berpindahnya masyarakat tadinya mau menggunakan kartu kredit, mereka ketolak, akhirnya mereka menggunakan pay letter ataupun pinjaman online. Mas Huda, saya ingin kembali melihat bagaimana regulasi OJK untuk menetapkan bunga pada pinjaman, khususnya pinjaman online, tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Kita akan membahasnya usai jeda, Mas Huda. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan berbincang dengan Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selyos. Mas Huda, kita melanjutkan perbincangan tadi Mas Huda. Mas Huda, dengan mudah mendapatkan pinjaman online begitu ya. Kadang-kadang kita berpikir membutuhkan dana yang cepat, tapi tidak berpikir juga bahwasannya apakah kita sanggup membayar bunganya. Nah, saya ingin bertanya tentang bunganya karena banyak sekali masyarakat yang juga terjerat atau akhirnya terseok-seok untuk membayar bunganya sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, dampaknya juga banyak dampak negatifnya. Lalu kalau di peraturan Indonesia sendiri, bahkan OJK apakah sudah menetapkan regulasi terkait adanya bunga? Iya, Mas. Selama ini memang kalau bunga gitu ya, kalau bunga ini memang diatur sendiri oleh industrinya gitu kan. Dan memang tidak ada acuan bunga yang ditentukan oleh para pelaku pinjol gitu atau para perusahaan fintech P2P lending. Nah, yang terjadi adalah mereka memang menetapkan acuan sebesar 0,8% per hari, terus kemudian diturunkan lagi 0,4% per hari gitu kan. Nah, ini yang kemarin ditimbulkan juga pertanyaan timbul itu dari KPPU gitu kan, apakah memang lebih bisa turun lagi atau enggak gitu kan. Karena kalau itu 0,4% dan itu dilakukan secara serempak, itu bisa dikhawatirkan adanya kompetisi yang tidak sehat gitu. Nah, ini makanya kita dorong juga OJK juga ada satu POJK yang mengatur bahwa ini loh bunganya harus diatur sedemikian rupa gitu kan. Bahwa ini loh roadmap-nya sekarang mereka OJK sendiri sudah mengeluarkan roadmap yang dia menurunkan bunga itu 0,3% hingga 0,1% dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang cukup positif Mas ya, di mana ini ada keterlibatan OJK atau stakeholder di Indonesia yang dia bisa membatasi bunga pinjol yang sedemikian tinggi sebenarnya Mas Akbar. Nah, selain dari bunga, sebenarnya saya nyorotin juga adalah transparansi ataupun informasi yang beredar di masyarakat gitu kan. Nah, saya mencuplik aja data survei dari ABGI bahwa
faktor utama masyarakat untuk meminjam di pinjaman online itu adalah suku bunga yang rendah, bunga pengembaliannya rendah. Nah, ini artinya adalah tidak sesuai dengan kenyataan bahwa bunga pengembalian di pinjaman online itu relatif tinggi kan sebenarnya dibandingkan dengan eh, lembaga pembiayaan lainnya seperti perbankan dan sebagainya. Nah, ini artinya adalah masyarakat ternyata tidak terinfokan secara simetrik tentang biaya ataupun bunga pengambilan dari fintech peer-to-peer lending atau pinjol gitu. Mereka tahunya, oh ya ini 0,4% per hari atau 0,4% rendah loh dibandingkan dengan perbankan yang sampai 6% kalau KUR kan. Terus kemudian kalau itu mungkin 12% dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat per anual atau per tahun itu cukup tinggi gitu kan. Bahkan per 3 bulan pun cukup tinggi gitu. Makanya saya rasa bukan hanya dari sisi besarannya saja, tapi sisi dari informasinya. Bahwa informasi masyarakat itu harus yang ada di masyarakat ya harus simetrik gitu kan. Bahwa ini loh bunganya per hari kalau dikalikan 1 bulan terus berapa persen gitu kan. Itu mungkin bisa dijadikan pembanding masyarakat untuk meminjam di tempat lainnya gitu. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah mereka ya iklan 0,4% tanpa disebutkan itu per hari atau per bulan atau per tahun. Itu yang saya rasa menjadi salah satu misinformasi yang ada di masyarakat. Baik, katanya ada kegagalan paham masyarakat terkait hitung-hitungan bunga yang dalam praktik pinjaman online. Tapi Mas Huda, ini ada data mencengangkan sekitar 1.000 pinjaman online ilegal ini diblokir oleh OJK. Ini per tahunnya meningkat begitu Mas. Tanggapan Anda jika regulasi sudah dikeluarkan atau taraf standar sudah dikeluarkan tapi ternyata banyak sekali pinjaman online ilegal juga ini pasti mempersulit. Iya, tentu Mas. Kalau pinjaman ilegal yang saya catat itu ada 5.450 platform pinjol ilegal yang dia sudah beroperasi dari tahun 2015 sampai sekarang. Artinya ini sangat tinggi sekali dan kemudian pinjol yang resmi itu hanya 3% atau sekitar 102 platform saja gitu. Jadi jauh banget gitu ya. 102 dibandingkan mungkin per tahunnya sampai 1.000-an atau 800-an pinjol yang ilegal. Nah, artinya ini adalah ya tantangan juga sebenarnya kan dari pemerintah gitu kan untuk bisa membatasi informasi tentang pinjol yang ilegal. Makanya kalau masalah pinjol ilegal itu saya ada 2 Mas sebenarnya yang bisa dilakukan gitu kan. Jangan sampai yang ini jadi loss gitu kan, pinjol ilegal itu bisa beroperasi secara bebas. Yang pertama adalah tentu dalam jangka panjang edukasi ke masyarakat itu harus digalakkan gitu kan. Edukasi ini berupa literasi keuangan maupun literasi digital. Yang kedua adalah dalam jangka pendek, pemerintah harus bisa membatasi informasi yang masuk ke masyarakat mengenai pinjol ilegal. Ya kan. Nah, ini sebenarnya kan ya informasi mengenai pinjol ilegal ini didapatkan oleh masyarakat melalui ya platform internet gitu kan. Entah itu dari media sosial, media live streaming seperti YouTube dan sebagainya ataupun dari informasi website gitu. Nah, sebenarnya pemerintah itu punya ya kekuatan untuk bisa membatasi hal tersebut. Misalkan itu ada iklan pinjol ilegal di YouTube atau pinjol ilegal di platform Instagram ataupun platform X kan. Nah, ini sebenarnya harusnya bisa dilakukan pencegahan dari situ gitu. Nah, makanya itu selalu kita dengungkan untuk mengatasi pinjol yang ilegal. Karena kita batasi bukan cuma platformnya tapi adalah sumber informasinya. Begitu juga dengan ya kegiatan ilegal lainnya seperti judi online ataupun investasi yang bodong. Terakhir Mas Huda, ini untuk disarankan kepada masyarakat yang saat ini mungkin sedang terjerat pinjaman online, apalagi yang ilegal nih yang punya dampak negatif sekali ya, mulai dari pembocoran data pribadi sehingga sampai ke tindak pidana ancaman. Tanggapan Anda bagaimana mereka untuk keluar? Ya, kalau untuk yang ilegal tentu masalahnya harus ada di kepolisian gitu kan, di mana itu memang ada kekuatan hukum di situ untuk bisa menjerat platform pinjol yang ilegal. Nah, untuk yang pinjol legal, tentu masyarakat saya sih menyarankan sebenarnya kalau ada kebutuhan ya
tidak langsung meminjam uang di pinjaman online ya. Tapi ada beberapa pinjaman ya kalau bisa nggak pinjam lah sebenarnya seperti itu. Nah yang kalaupun pinjam di pinjaman online itu harus dipastikan legalnya Mas. Pastikan legalnya itu jangan sampai mereka terjerat ke pinjol yang ilegal. Karena kalau terjerat pinjol ilegal mereka susah untuk ya mengadunya ke siapa gitu. Nah yang kedua adalah mereka juga harus logis terhadap pendapatan mereka gitu. Pendapatan mereka berapa, mereka pinjam berapa, itu harus disesuaikan. Jangan sampai mereka pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan utang mereka. Ini yang banyak sekali menjerat pembayaran-pembayaran yang gagal bayar di pinjaman online. Itu aja mungkin Mas Akbar. Baik, terima kasih Mas Huda. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberikan persepsi baru terhadap masyarakat sehingga masyarakat juga dapat menanggapi beberapa hal mengenai pinjaman online begitu ya sehingga tidak terjerat dan juga tidak menjadi korban. Terima kasih Mas Huda sekali lagi, selamat beraktivitas. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat produksi jagung terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.